Shalom, selamat pagi. Selamat beribadah di Gereja Mahanaim Kling. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas diriku. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas diriku. Hatiku rindu melihat curahan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kasih-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas diriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu
kami. Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah memberikan berkat yang terbaru bagi kami Tuhan. Setiap saat kami boleh menikmati ini semua karena terjadi Allah mengasihi kepada kami semua. Hari ini Tuhan, kami boleh dipertemukan satu dengan yang lain. Kami dipertemukan dengan sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Semuanya terjadi karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sebentar lagi akan memulai acara kebaktian. Dari awal akhir sampai kepada firman-Mu, Engkau kuasai dengan kuasa Roh Kudus Engkau. Urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang hari ini, hamba-hamba-Mu hari ini Tuhan, sedang mengambil bahagian daripada pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini hari ini Tuhan. Urapi pimpinan pujian, singer Tuhan, urapi juga pemusik, semuanya urapi sidang jemaat, terlebih urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah terjadi firman-Mu, mujizat yang nyata buat kami, dan kami hari ini Tuhan merasa diberkati karena Allah hadir di tengah-tengah kami. Ambil alih Tuhan pekerjaan saat ini, Roh-Mu bekerja dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami memuji Engkau. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya
Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Kami undang semua bangkit berdiri. Haleluya.
kita masuk dalam Bapa yang kekal. Masih tampil ya. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layak aku dapat memanggil yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa yang kekal. Kau biarkan aku melangkahnya setia. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu. Kau kan kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layak aku dapat memanggil-Mu Kau yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Kau ketuk pintu, bukakan. Sebab Kau Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya setia.
kasih-Mu sempurna buat kami hari ini. Kau selalu ada di pihak kami. Kau selalu beserta kepada kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sangat luar biasa Tuhan. Haleluya Tuhan, kami percaya. Kami sudah banyak menaikkan pujian ke atas-Mu Tuhan. Kiranya pujian hari ini akan menjadi dupa yang berbau harum. Jadikanlah segala doa dan pujian kami di hadapan Engkau berkenan kepadamu Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Allah yang sangat luar biasa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah setiap firman-Mu adalah firman di dalam setiap kehidupan kami. Kami bukan hanya mendengar saja, kami bukan menjadi pendengar yang setia, tetapi kami ingin setia melakukan firman Tuhan hari ini. Rapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Terjadilah mujizat nyata Tuhan, kesembuhan hari ini. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan kembali Tuhan. Hari ini Tuhan kami berterima kasih, Engkau sudah membimbing kami, memimpin kami. Hari ini pujian, pakailah Tuhan hamba-Mu yang memimpin pujian hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Engkau jadikanlah Tuhan layak di hadapan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman. Kami duduk tenang, kami ingin melakukan firman. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Merdeka. Gak bareng. Merdeka. Nah, puji Tuhan ya. Jadi pakai kemerdekaan itu memang harus kita gaungkan ya. Karena inilah merupakan satu antusias ya, semangat manakala kita di dalam kelesuhan ya. Siapa yang ingat akan pidato Bapak Jokowi ya pada tanggal 16 Agustus pidato kenegaraan? Salah satu kata-kata beliau yang saya ingat adalah justru di tengah-tengah terjepitnya bangsa kita dengan pandemi ya, maka justru disitulah semakin kokoh pilar-pilar kebangsaan ya. Artinya semakin kuat dan semakin mawas diri, semakin gotong royong. Kita lihat bahwa kemerdekaan yang kita capai, yang kita nikmati sekarang ini bukanlah pemberian ya dari bangsa lain, tetapi adalah perjuangan. Berbeda dengan kita. Kita merdeka dari dosa. Itu bukan perjuangan kita, bedanya di situ. Itu adalah karena kasih karunia Tuhan kepada kita semuanya. Terima kasih buat tim pujian. Pujian yang terakhir tadi mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak sendiri. Amin. Kita tidak sendiri, amin. Amin ya. Terima kasih kepada Om dan Tante yang sudah mengizinkan saya sampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan percepat ya, karena waktunya terus berjalan. Sebagian dari firman ini saya bercerita saja, tetapi sebagian kita melihat ayat dan kemudian kita baca di rumah. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Kita pasti ditolong oleh Tuhan, ya, kita pasti dijaga. Tetapi syaratnya di sini. Syaratnya adalah di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Inilah yang dimaksud sungguh-sungguh, itu yang dimaksud adalah antusias, semangat, tidak pernah lelah, tidak pernah galau,
Apalagi tidak pernah kecewa. Sekalipun kondisi akan kita lihat di dalam cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam terjemahan lama, sebab barang siapa berpaling itu dalam terjemahan lama dikatakan barang siapa menghampiri sowan, ya, datang Gusti Yesus. Barang siapa yang menghampiri Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Angkat tangan siapa yang pernah bertemu dengan Yesus? Halo? Kene? Tetapi kita percaya, bukan? Kita percaya bahwa Yesus itu ada. Beberapa hari yang lalu saya masih ingat Ibu Gembala memberikan ayat-ayat pada pagi hari yang berbunyi adalah bahwa Allah itu tidak pernah berubah. Dahulu, saat ini, dan sampai selamanya, di mana kita kembali ke surga. Ya. Kenapa kok ayat ini harus terjadi dalam kehidupan kita? Tanpa iman kita tidak bisa berkenan. Karena ayat ini menuntun kepada kita untuk apabila kita memerlukan sesuatu seperti mana ujian tadi. Kalau kita minta, kita mencari, kita mendapat. Apapun yang terjadi yang dalam dunia ini, kita harus yakin. Di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 37 kalau tidak salah ya. Dilihat, dibaca di rumah bahwa bagi Allah itu tidak ada barang yang mustahil. Amin? Amin? Tidak ada yang mustahil. Suratan Rasul Paulus pasal 8 ayat 28 dalam kitab Roma, kalau nggak salah mengatakan bahwa Allah sanggup bekerja sama dengan kita melakukan segala sesuatu dalam segala hal, ya. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu, maka Tuhan itu selalu menunggu. Kowe iku luwak dulu, kowe iku maturo, apa sing mbok perlu. Baiklah, kita akan membaca kisah ini ya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-22. Nah, ini singkat cerita, siapa yang tidak pernah kenal dengan Daud? Pada 1 Samuel pasal yang ke-15, Daud itu diurapi oleh Nabi Samuel untuk kelak menjadi raja mengganti Saul sebagai raja Israel. Daud dari seorang anak muda, anak remaja, seorang penggembala, dinaikkan levelnya oleh Allah. Levelnya diunggahne, ya, diurapi. Ya, seperti halnya dengan Yusuf ya, pada Kejadian 37 kalau nggak salah. Yusuf itu mendapat hikmat, mendapat mimpi, mendapat karunia mimpi dari Allah itu pada saat umur 17. Dia mimpi bulir-bulir itu punyanya dia, punyanya saudara-saudaranya itu menyembah. Dia mimpi bintang-bintang bulan semuanya menyembah. Itu bukan sembarang mimpi. Itu memang seperti yang sudah dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 kalau nggak salah ya, bahwa anak-anak muda itu akan nanti bermimpi berbagai dan menafsirkan berbagai mimpi. Itu adalah roh hikmat. Ya, karunia roh. Hikmat itu adalah merupakan salah satu dari karunia roh. Beda dengan buah-buah roh ya. Karunia roh. Dalam 1 Korintus kalau salah ya. Nah, kita kembali ke ayat ini. Nah, pada saat Daud naik level, setelah Daud diurapi, maka Daud duel, ya,
berkelahi, ya, menantang Goliat. Ya, jadi Goliat yang pada waktu itu menantang orang Israel, kan sing wani, Daud dengan urapan Allah bisa mengalahkan Goliat. Levelnya naik. Dari seorang penggembala naik menjadi kepala pasukan. Bahkan Daud bisa menjadi menantu Raja Saul. Bukan sembarangan ya, menantu raja. Nah, disinilah mulainya ujian dari Allah. Ya. Jadi sebelum Allah menaikkan level berikutnya ada ujian. Nah, disinilah ujian dalam 1 Samuel pasal 22 ini. Singkat cerita, Daud pada waktu itu sedang mau dibunuh oleh Saul. Karena apa? Kalau Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, ya, tetapi Daud berlaksa-laksa. Satu laksa itu kalau nggak salah 10.000, bedanya 10 kali. Iblis mulai bekerja pada hati Saul. Kemudian mulai bersiap-siap untuk mencari dan membunuh Daud. Tetapi Allah membela Daud. Sebab dari Daudlah nanti lahirlah sang juru selamat. Ya. Kita baca dalam kitab 1 Samuel pasal 22 ini. Lalu Daud pergi dari sana, dari Gad, ya, maksudnya dari Gad. Karena Daud pada waktu dia dikejar, dia lari ke Gad, dipikir aman, tidak tahunya orang-orang Gad tahu bahwa itu Daud. Akhirnya Daud bertindak seperti orang gila. Pintunya itu garuk-garuk. Dia tahu bahwa bentar lagi dia mati. Ya, karena dia tahu bahwa orang-orang Gad tahu ini kan Daud. Ini yang dikatakan yang bisa mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Nah, karena ketakutan itu Daud kemudian lari ke Gua Adulam, ya. Melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar itu, pergilah mereka di sana untuk mendapatkan dia. Ayat 2, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar utang, setiap orang yang sakit hati. Ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia kira-kira 400 orang. Nah, ya. Daud sudah sedih, ya. Sudah terjepit. Datang rombongan orang, bukannya menolong malah menjadi beban. 400 orang, orang-orang yang ditagih utang, orang yang sakit hati, orang macam-macam. Ya, pepatah katakan sudah ketimpa tangga jatuh juga. Ya, kualik ya. Sudah jatuh ketimpa tangga. Ya benar ya? Benar yang mana? Yang pertama kedua? Kedua ya. Kualik. Jadi sudah jatuh ketimpa tangga ya. Jadi bingung kalau sendiri saya tidak bisa memikirkan ya kejadian ini ya. Sudah kepepet, orang-orang datang menjadi beban. Hal ini memang diizinkan Allah ya. Kalau ibunya memang dibawa ke Moab, dititipkan ke Moab. Moab itu adalah musuhnya Saul. Tetapi Moab adalah tempat nenek moyang Daud. Ya, dari neneknya Rut. Rut itu orang Moab. Ya, kemudian menikah dengan Boas dan kemudian ada Isai dan Daud ya. Singkat cerita,
Dari sinilah Allah merubah sifat Daud. Daud yang nantinya kelak menjadi raja, tetapi Allah membuat Daud sebagai seorang gembala sejati. Yeskiel pasal yang ke-37. Kita lihat sejenak. Yeskiel 34. Yeskiel perjanjian lama ya. Yeskiel pasal yang ke-34 ayat yang ke-23 dan 24 ya. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan, aku akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakan. Hebat gak? Daud yang dalam kondisi seperti itu, dia harus menjadi seorang gembala. Tahu kan gembala? Membalut orang-orang yang sakit hati, memberikan penghiburan kepada mereka yang dalam posisi seperti itu. Dan Daud memang harus melakukan itu. Daud dari awal dari seorang gembala kemudian diurapi menjadi raja, tetapi sekarang sebelum Allah menaikkan levelnya, Allah kembalikan Daud sebagai seorang gembala manusia. Ini ya, jadi tidak gampang. Jadi memberikan nasihat, memberikan ini, bahkan juga apa yang orang-orang anak buahnya ini alami, dialami. Tetapi Daud adalah, kalau kita membaca dalam ayat yang ketiga dalam 1 Samuel 22 tadi, dari sana Daud ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Daud peka akan suara Tuhan. Daud manut. Daud tahu bahwa dia akan menjadi raja. Tapi kapan? Caranya jadi raja itu bagaimana? Makanya Daud katakan kepada orang Moab itu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Jadi Daud tidak kemudian melakukan tindakan di luar pimpinan Tuhan, tidak mau. Daud selalu berjalan menurut apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan betul, dalam ayat yang berikutnya dikatakan, lalu diantarakannya kepada mereka ke Raja Moab, ayat yang kelima, tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, jangan tinggalkan di kubu gunung, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud masuk ke hutan Keret. Begitu Daud mengatakan bahwa apa yang Allah kerjakan kepadaku, Allah mengutus Nabi Gad. Jadi Nabi Gad ini tidak ikut dalam rombongan Daud, tetapi dia diutus khusus oleh Allah. Sebab Daud tidak berani kemana-mana. Keluar dia mati, di dalam terlalu lama pun juga kehilangan oksigen. Di tempat kami bekerja, kalau kami masuk dalam satu ruangan tertutup, ini ruangan terbatas ya.
Ini ruangan terbatas, dan kalau pintunya ditutup, ruangan terbatas dan tertutup. Manusia, di dalam kondisi seperti ini, manusia itu harus mendapatkan pasokan oksigen itu 19,5% sampai 22,5%. Kalau pintu itu ditutup, kemudian orangnya ditambah lagi, tambah banyak, kita akan kekurangan oksigen. Nah, di dalam gua Adulam itulah yang terjadi. Jadi Daud di dalam ruangan itu, dalam gua itu, kalau tidak waspada banyak binatang berbisa. Di dalam tidak kerasan, kekurangan makanan dan sebagainya, keluar mati. Tetapi setelah Nabi Gad mengatakan, kamu tidak boleh lama-lama di sini, kamu harus keluar. Dan singkat, kemudian 1 Samuel Fatsal yang ke-30. Ini sekolah yang kedua. Tadi setelah di dalam Gua Adulam itu dengan Bethlehem kurang lebih 18 sampai 19 km di tempat Daud. Jadi Daud hafal benar situasi Adulam pada saat dia mengembalakan domba. Nah, sekarang kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. Bapak Ibu silakan membaca di rumah sampai selesai. Ya, Siklak terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Pada waktu setelah Daud keluar dari Adulam dan kemudian dia bertambah banyak, pasukannya menjadi 600, bergabunglah Daud kepada orang-orang Filistin. Ya, orang Filistin pada waktu itu sedang bersiap-siap untuk berperang melawan Saul. Nah, Daud berada di dalam satu wilayah Filistin dan bergabung di sana, dan Daud minta, saya boleh dikasih satu tanah datar untuk orang-orangku. Nah, diberilah Siklak. Pada saat Daud keluar dari kota Siklak, tiba-tiba datanglah orang Amalek. Orang Amalek membakar habis kota itu. Seluruh orang di sana termasuk 2 istri Daud dan anak-anaknya serta istri orang-orangnya dan anak-anak mereka dibawa orang Amalek, tetapi tidak dibunuh. Ya. Kita baca dari ayat yang keempat dari 1 Samuel Fatsal yang ke-30. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Bapak Ibu, ini yang menangis ini orang-orang perkasa, ya. Orang-orang yang ahli perang, termasuk Daud. Kalau yang menangis itu Abang Saleh, beda lagi ya. Siapa yang tahu Abang Saleh? Angkat tangan. Upin Ipin, ada Abang Saleh kan? Nah, ini yang nangis Daud. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Dikatakan di dalam kitab Mazmur, kita nengok sebentar ya. Mazmur Fatsal yang ke-142. Kalau tidak salah ya. Mazmur 142 ya. Mazmur 142 ayat yang pertama sampai 3. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia di dalam goa suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan.
Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku kepadanya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Ini bukan nangis bengok-bengok ya. Ya mungkin begitu ya. Nangis nyaring. Seperti yang ditulis dalam 1 Samuel 30 tadi. Sampai mereka enggak kuat nangis. Jadi tangisan ini adalah tangisan dari hati. Bukan hanya suaranya yang keras sampai kedengaran di mana-mana, tetapi selain itu hatinya pun ikut menangis. Ingat dalam 1 Samuel, waktu Ibu Hana menangis di bait Allah, Ibu Hana ini menangis dengan tidak bersuara, sehingga Imam Eli mengatakan kau mabuk. Jadi tangisan dalam hati yang begitu kuat. Ya. Ayat yang ke-6 di dalam 1 Samuel pasal 30. Dan Daud sangat terjepit karena rakyatnya mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud mengkuatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Oh, inilah dia. Ayat mas kita tadi katakan bahwa tanpa Allah kita tidak berkenan di hadapannya. Di tengah-tengah kepedihan dan kehancuran hati mereka, Daud mengkuatkan iman percayanya kepada Tuhan. Daud tidak mau terlena di dalam tangisan. Daud tidak mau terlena mengatakan kepada Tuhan, mengapa Tuhan kok begini, mengapa Tuhan aku kadung ini kok ngene, enggak. Tapi Daud menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Penting. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, Daud memanggil Imam Abiatar dan bawalah efod kepadaku. Efod itu adalah oto ya. Jadi seperangkat pakaian imam besar, di situ ada di dada ini ada namanya efod. Efod bagian dari ini dari kain linen, dan kemudian ada 12 batu di sini. Menggambarkan 12 suku bangsa Israel. Nah, di dalam baju efod ini ada kantongnya, saku. Nah, saku itu isinya adalah Urim dan Tumim. Urim itu warnanya putih, Tumim itu warnanya hitam. Itu sebesar gini ya, uang benggol gini ya. Dan itu diukir. Jadi setiap seperti kejadian inilah yang dimaksud bahwa efod itu yang diambil adalah Urim dan Tumim. Dan kemudian ini diuncalke. Yang lumah yang mana? Yang Urim atau yang Tumim? Ya atau tidak? Ya. Jadi katakan Daud, apakah aku bisa menyusul? Apakah aku harus mengejar? Uncale, udah. Yang jatuh putih, yang enggak gini. Berarti ya. Dan itu memang dibuat pada zaman perjanjian lama. Kalau dalam perjanjian baru, sekarang ini adalah Alkitab. Ya. Tapi bukan Alkitab ini kemudian yang dindi takoni, Tuhan saya mau ini, yang tunjukkan alatnya. Enggak. Alkitab bukan dijadikan sebagai berhala, bukan. Ya. Jadi kalau kita dalam kesulitan kemudian membaca Alkitab, terus Tuhan tunjukkan ayat supaya saya bisa, bukan ya. Tetapi yang penting adalah doa, ya. Doa. Jadi itulah yang dilakukan oleh Daud pada waktu itu, menguatkan imannya. Dan dalam ayat yang ke-8, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Penting sekali
Nah, apa yang kita pelajari dari Siklak ini? Siklak adalah tempat benteng Daud, tempat yang aman. Ya. Begitu Daud tinggal di Siklak, maka tujuannya sebagai raja sudah hilang. Daud tinggal di zona aman, Siklak. Tapi ingat, kita kadang-kadang lupa seperti Daud. Siklak adalah situasi hati kita, ya, aman, tidak ada masalah, aktif, giat di dalam pelayanan. Tetapi kalau kita lupa, koneksi kita dengan Tuhan tidak pernah ada, berbahaya. Iblis merampas Siklak, membakar. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa kalau kita rajin dalam pelayanan kemudian tanpa masalah, tidak. Yang penting adalah antusias di mana kita semakin meningkatkan diri, pelayanan kita, ibadah kita, koneksi kita dengan Roh Kudus. Sebab kalau tidak, inilah yang terjadi. Sebab Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri itu adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Bapak Ibu, kalau kita mengalami seperti Daud, silakan Bapak Ibu menangis. Silakan Bapak Ibu memutar. Tetapi yang penting di sini adalah segera bangkit dari keterpurukan rohani. Siap? 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 Amin? Siap bangkit dari keterpurukan rohani. Memang kita belum pernah melihat Allah, belum pernah melihat Yesus. Tetapi jika kita tidak bisa melihat iblis itu ada di mana, kapan iblis menyerang kita, kita tidak tahu. Saat kita lengah, saat itulah iblis masuk. Ya, jadi pandemi boleh datang, tetapi tetap memperkokoh. Iblis boleh menyerang, tetapi setiap anak Tuhan harus tetap berdiri tegak. Amin. Ingat tadi ayat-ayat bahwa tidak ada perkara yang mustahil, ya, tidak ada. Ya. Jadi kembali ke suratan Roma tadi yang saya sampaikan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Silakan tim musik mempersiapkan diri. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu adalah baik di dalam kondisi rohani kita baik juga di dalam kondisi kita, rohani kita sedang terpuruk. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah, Tuhan kita tidak pernah berubah. Dulu, saat ini, dan sampai selama-lamanya. Mari kita berdiri. Tak mengapa tapi tetap. Tak mengapa tapi tetap.
Haleluya. Ya Allah, ya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekalipun kami mengalami seperti Daud alami, kami terjepit, kami tidak tahu berbuat apa-apa, kami merasa sendiri, tidak ada yang menolong kami. Tapi kami tahu, segera setelah kami kembali kepadamu, kami berseru, kami menegakkan iman percaya kami. Maka disitulah kami akan melihat kenyataan yang sebenarnya. Pembelaanmu yang besar kehidupan kami. Engkau mengembalikan semua yang hilang. Engkau mengembalikan sukacita kami yang hilang. Engkau mengembalikan rasa berdoa kami yang hilang. Engkau mengembalikan pelayanan kami yang hilang. Engkau mengembalikan rasa keinginan ibadah yang kami yang telah hilang. Engkau mengembalikan keinginan kami untuk berkorban yang sudah hilang. Engkau kembalikan dengan berlipat ganda. Tetapi satu hal kami harus yakin dan percaya, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melihat kami dan Engkau akan membela kami. Kami sadar, kami seringkali berada di dalam satu zona yang aman, sehingga kami melupakan koneksi kami dengan Engkau. Kami tidak pernah berdoa. Kami tidak pernah membagi kembali penyembahan kami kepadamu. Ampunilah kami itu. Jangan kami berada di tengah-tengah zona yang aman, yang seolah-olah itu baik bagi kami, tetapi ternyata Engkau sudah meninggalkan kami. Celakalah kami ya Tuhan. Apabila itu terjadi dalam kehidupan kami dan berlarut-larut, kami hanya bertanya, mengapa Tuhan ini terjadi? Kemudian akhirnya kami menyalahkan pelayanan. Tetapi ampunilah kami. Biarlah kami sadar, kami segera bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Dan percaya bahwa Engkau akan bekerja sama dengan kami, mendatangkan suatu kebaikan bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Dalam ibadah Agustus ini Tuhan, Kau memberkati kami. Terima kasih. Selanjutnya pekerjaan Tuhan kami kembalikan dalam tangan Tuhan. Terusnya kami akan berkorban buat pekerjaan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bambang atas berkat-berkat rohani. Dan saatnya sekarang kita memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Di mana bila anak cucu kita di mana
silakan duduk. Mari persembahan kor dari Komuda.
Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Kita juga bersyukur dan berdoa bagi negara dan bangsa kita supaya kasih Tuhan dicurahkan sehingga negeri kita dipulihkan menjadi lebih baik. Puji Tuhan. Terima kasih buat semua pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan memberkati, sehat, kuat, dan kita sudah mendengarkan setiap firman Tuhan. Ada berkat di sana dan juga ada teguran supaya kita terus berubah menjadi pribadi yang lebih berkenan di hati Tuhan. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan dan kita yang sudah hadir. Kita akhiri dalam doa, kita sama-sama bangkit berdiri. Indonesia penuh kemuliaannya menjadi doa kita bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa yang kami sembah puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus yang manis yang sudah hadir menjamah mengurapi setiap kami umat-umat-Mu. Saat kami datang memuji, menyembah, memuliakan Engkau, saat kami datang mendengarkan firman Tuhan, sungguh kami merasakan urapan Tuhan ada di tempat ini. Hadirat-Mu melawat setiap kami, sehingga kalau kami datang dengan lemah dikuatkan, yang datang dengan berbagai macam persoalan, sungguh hari ini kami dilegakan. Segala sakit penyakit kami disembuhkan, pergumulan-pergumulan berat kami terselesaikan di hadirat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sebagaimana Daud dengan sungguh-sungguh
berharap, bahkan berteriak menangis, mencari Tuhan, dan ada pertolongan, ada pembelaan daripada-Mu. Apapun yang terjadi hari ini dalam setiap hidup kami yakin dan percaya saat kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kami akan menemukan Tuhan. Ada jawaban, ada pertolongan, ada pembelaan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Betapa kami sangatlah bangga hidup dalam kasih-Mu ya Tuhan. Engkau memperdulikan kami bahwa dalam segala perkara rencana-Mu tetap indah bagi kami, dan kami tetap kuat oleh karena kuasa firman dan Roh-Mu menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat negara dan bangsa kami di masa-masa sukar, di masa-masa sulit ini. Kiranya seluruh rakyat Indonesia semakin bersatu padu, oh Tuhan, menghadapi semua masalah persoalan, supaya kasih Tuhan dicurahkan di negeri kami tercinta. Berkatilah Bapak Presiden yang kami cintai, beri kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu, memimpin negeri ini dengan pertolongan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan, agar sanggup, oh Tuhan Yesus, memimpin dari hari ke hari oleh karena kekuatan-Mu mengalir atas hidup mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga, berkati seluruh rakyat Indonesia supaya kami boleh tetap berharap kepada kasih karunia Tuhan. Engkau Tuhan pasti dapat memulihkan negara dan bangsa kami, karena ada hamba-hamba-Mu dan umat-umat-Mu yang berseru kepada-Mu, dan kami percaya kasih Tuhan dapat mengubah semuanya menjadi indah. Terima kasih Tuhan buat kemerdekaan sampai hari ini kami menikmati pertolongan, pembelaan, berkat Tuhan. Sebagai umat-umat Tuhan, kami merasakan bahwa Tuhan tetap baik bagi kami. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap sangat baik bagi kami. Engkaulah pengharapan, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan dalam hidup kami. Karena Engkau Tuhan yang kami percayai, Engkau Tuhan yang hidup dan berkuasa. Engkau berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, baik yang memimpin pujian, singer, musik, kolektan pendoa, terima tamu, bahkan hamba-Mu yang sudah menaburkan firman Tuhan. Berkati hidup mereka, berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan, berkati sekolah, kuliah, masa depan, cita-cita, kerinduan mereka, rumah tangga, semua diberkati dan ditolong oleh Tuhan, supaya jemaat-Mu boleh tetap melihat dan mengalami pembelaan-Mu itu nyata setiap waktu dalam hidup mereka. Berkati Tuhan dan tolong Ibu Tin dalam masa pemulihan kesehatannya. Apapun kata dokter, Engkaulah pengharapan kami yang sesungguhnya. Tuhan, pada hari ini kami satukan iman kami, berdoa kepada Ibu Tin. Tuhan, ulurkanlah tangan Tuhan yang berlubang paku, angkatlah segala sakitnya, kista yang ada kami percaya itu semuanya seizin Tuhan, dan Engkau Tuhan yang sanggup mengangkat dan menyembuhkan dengan sempurna. Di tempat ini kami berdoa, kami hancurkan segala sakit penyakit di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sehat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kuatkan iman Ibu Tin, pengharapan hanya kepada-Mu saja, bahwa mujizat masih ada bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Diberkati seluruh jemaat-Mu sepanjang minggu ini. Rumah tangga, usaha, pekerjaan, pergumulan, masalah, persoalan ditolong. Keluar masuk mereka dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Segala yang dikerjakan Tuhan menuntun dan menyertai dengan kuasa-Mu. Sawah, ladang, ternak, usaha jualan, warung, toko, usaha sepatu, sebagai karyawan, pegawai, pelajar, supir, penjahit, semua diberkati, ditolong oleh Tuhan. Sehingga umat-umat-Mu tidak kekurangan sesuatu yang baik daripada-Mu. Anak-anak yang masih sekolah, berikan hikmat, akal budi, kecerdasan, menjadi anak-anak yang hebat, luar biasa bersama Tuhan. Apapun yang mereka perlukan dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sisipkan doa kami buat Mbak Anggi yang beberapa waktu ke depan dia menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, akan pergi ke tempat praktek dimanapun Tuhan tempatkan. Berikan dia kekuatan, berikan dia semangat, berikan dia pengharapan bahwa Tuhan yang panggil, Tuhan yang tolong senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, Engkau luar biasa bagi kami. Kami sisipkan doa kami buat Ibu Ati yang masih ada di Semarang. Tuhan beri sehat kuat,
limpahi dengan damai sukacita. Bapak Sumarno bisa tiba di tempat ini dengan selamat juga karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya semua jemaat-Mu dilimpahi dengan kemurahan, kebaikan, kasih setiamu yang tidak terbatas. Sehingga dari hari ke hari kami boleh berkata, Tuhan Yesus baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkati Bapak Bambang yang sudah menaburkan firman Tuhan. Semakin sehat, kuat di dalam Tuhan. Dalam usia yang sekian ini Tuhan masih bisa melayani Tuhan, masih bisa bekerja untuk Tuhan. Bahkan dalam pekerjaannya juga Tuhan menyertai, memberkati. Pulang pergi ke Surabaya begitu jauh, Tuhan menjaga, Tuhan memberkati, beri sehat kuat di dalam Tuhan. Menjadi berkat bagi lingkungan, bagi karyawan, bagi setiap orang yang bertemu. Bisa Tuhan menjadi terang garam seperti yang Tuhan mau. Memberkati anak istri, keluarga semua, cucu menantu, limpahi dengan kebaikan dan kemurahan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Kalau sebentar kami pulang, Tuhan menyertai, memberkati dalam perjalanan kami pulang. Segala penghalang, kuasa maut, kecelakaan, niat orang jahat, kuasa gelapan, kuasa iblis, kuasa si jahat, bahkan segala virus-virus berbahaya, kami satukan iman kami tolak, singkirkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua sehat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap persembahan, tatanan persepuluhan, apapun yang dibuat jemaat-Mu dengan cinta akan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Kau yang berjanji membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan segala berkat yang terbaik, baik ke tengah rumah tangga, usaha, pekerjaan dengan ajaib luar biasa. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dicintai oleh Tuhan, marilah sekaliannya kita pulang. Dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menghibur, menolong, menguatkan, memampukan, bahkan menyertai kita. Mulai pagi ini hingga Maranatha, Yesus Kristus datang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri, kami tutup ibadah kami dengan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, mari kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.